Di sini teman-teman, saat bicara sama kandidat saya selalu mengangkat slide ini. Dengan slide satu ini sebenarnya kita bisa mengupas banyak kok. Analoginya saya selalu mengatakan kalau cara lama itu manual, sedangkan cara baru itu dengan sistem digital, dengan sistem mesin. Kalau manual, apabila Bapak jalan kaki dari Bandung ke Jakarta, secara manual jalan kaki tentu memakan waktu, tenaga yang cukup besar. Tetapi kalau menggunakan mesin, kita bawa motor atau bawa mobil ke Jakarta, itu akan lebih cepat. Kita masuk di sini, teman-teman. Jadi sebuah terobosan baru, pertama di Indonesia, dan kita satu-satunya yang menggunakan pola kampanye digital tertarget. Jadi bahasa kampanye digital tertarget ini harus teman-teman angkat. Ada kalimat tertarget ini mampu menggoyangkan pikiran mereka. Karena mereka sudah tahu tentang kampanye digital, tetapi kampanye digital mereka itu one way, satu arah. Mereka posting di medsos, posting-posting di website mereka. Ya, siapa yang kenal website mereka? Kalau nggak dipublish, mana tahu? Siapa yang tahu masyarakat? Kemudian di medsos pun itu tidak tertarget. Siapapun boleh lihat. Di sini kuncinya teman-teman mengucapkan kalimat tertargetnya harus diucapkan terus. Kemarin saya jumpa lagi dengan salah satu bupati Sumatera Selatan juga. Dia masih berpikir kampanye digital bagi dia sudah umum di telinga dia. Cuman saya tekankan di sini, pembedanya Pak, kami itu tertarget. Nah, tertarget itu apa? Kami kupas gitu. Jadi begitu saya kupas tertarget, langsung dia termenung, langsung dia diam, dan dia langsung mengatakan ini sangat luar biasa. Nanti cuplikan videonya komunikasi sama saya dengan dia, nanti akan saya upload ke YouTube. Jadi kalimat tertarget ini mampu menggoyangkan pikiran mereka. Nah, salah satunya waktu. Mendata secara manual, yang mengumpulkan KTP, diketik ke komputer, itu kan butuh waktu. Membutuhkan sumber daya yang cukup besar juga. Ya, untuk satu provinsi beberapa ribu orang mereka mengerahkan tenaga untuk bisa mengumpulkan KTP. Tetapi dengan sistem digital, kita dengan sistem barcode itu akan mudah dengan cepat. Dan perlu Bapak ingat juga di sini bahwa servernya itu ditanam di handphone dia. Jadi ada kalimat server itu ditanam di handphone dia. Karena kalau datanya ada di kami, dia masih ketakutan. Jangan-jangan nanti datanya disalahgunakan oleh kita. Ya, ini perlu Pak, saat Bapak nanti bicara sama kandidat, bahwa data ini servernya ditanam di handphone Bapak. Ya, kalau handphone Bapak berat, dibelikan handphone baru sama Bung Ji gitu. Jadi nanti ada khusus handphonenya. Ya, jadi penekanannya servernya ada di handphone Bapak. Itu kalimat itu harus ditekankan ya. Nah, dari hasil data yang masuk di server Bapak, ya, itu nanti digunakan untuk kirim konten. Visi misi program Bapak akan dikirim ke semua database. Ini yang menarik Pak. Visi misinya tertarget. Langsung dikirim ke WA masing-masing. Kecepatan mendownload sama manual itu cepat mana Pak? Nah, mereka pasti berpikir mendownload itu hitungan menit. Jadi sangat gampang. Tenaga, waktu, biaya sangat beda sekali. Pokoknya kita berikan pendampingan, memberikan pelatihan kepada relawan-relawan Bapak. Pelatihan itu bisa diberikan dari tingkat provinsi, tingkat Korda, dan tingkat Kordesnya dan relawannya. Nah, nanti yang memberikan training nanti dari tim kami, Pak. Nah, kami juga sudah membekali video tentang bagaimana cara mendownload. Nah, itu kalimat ada video juga untuk cara mendownload. Jadi pola downloadnya, pendistribusian barcode-nya itu cepat. Gitu. Sehingga di sini tidak membutuhkan tenaga yang begitu banyak, sumber daya yang begitu banyak, waktu yang begitu banyak, dan cost-nya pun akan murah. Penekanannya gitu lagi, Pak. Jadi slide satu lembar ini, Bapak bisa banyak cerita. Ya, dari poin ini aja sudah menarik dia. Kemudian yang selanjutnya, yang Bapak lakukan lagi, setelah data itu masuk server, ya, baru digunakanlah untuk digital kampanye tertarget. Jadi langsung dikirim ke nomor WA kampanyenya. Karena kampanyenya sudah diambil alih secara digital. Dan yang menarik di sini kita sudah curi start, padahal jadwal kampanye masih lama. Nah, ini tentunya akan meningkatkan apa? Popularitas. Ya, popularitas dan personal branding, dan yang ketiga adalah meningkatkan elektabilitas dia.
Jadi inilah yang menjadi kunci yang selama ini para pejabat-pejabat daerah itu ingin elektoralnya naik. Dan yang menarik di sini apa Pak? Bapak bisa berkomunikasi sama rakyat, rakyat pun bisa berkomunikasi dengan Bapak. Karena apa? Bapak tiap hari ngirim konten dan mereka pun akan merespon. Segala sesuatu yang terjadi di bawah, mereka akan langsung direct ke Bapak. Contoh, ada satu wilayah yang belum tersentuh pembangunan, itu langsung bisa dikomunikasikan sama Bapak. Karena Bapak calon gubernurnya. Disinilah inspirasi rakyat itu akan terserap langsung ke tangan Bapak. Karena sudah dibantu dengan kampanye digital tertarget ini tadi. Jadi poin itu ngegigit Pak. Kemarin kita diskusi dengan calon bupati, bupati itu masih ngambang, masih liar pikirannya. Dipikir kampanye digital kita ini seperti yang biasa, tetapi begitu saya arahkan ke sana, langsung terdiam dan langsung mengatakan ini luar biasa kalau kayak gini caranya. Bapak harus banyak bicara ke masalah digital kampanye tertarget. Karena inilah strong point kita yang tidak dimiliki oleh kandidat lain. Seperti itu. Kemudian dana tidak bocor kan, dana bisa langsung dikirim ke akun masing-masing ya, sehingga kandidat nggak perlu lagi melalui perantara untuk memberikan baik itu bantuan modal atau tebar pesona atau serangan pajar ya, bahasa-bahasa seperti itu kandidat nggak perlu lagi. Ya inilah manfaatnya. Jadi Bapak bisa catat nanti apa yang ada di cerita di slide ini. Nah, kalau misalnya kandidat minta, kasih aja slide selembar ini. Cukup dia. Seperti itu. Inilah cara lama dan cara baru. Kalau ibaratnya cara lama, cara baru, nanti kita lihat seperti ini, Pak. Nah, ini. Bapak lihat nih, gambar ini kan. Kita tunjukin, kita buat satu lembar lagi. Jadi ada 2 lembar aja. Di print, ya, di fotokopi, atau di print ya. Nanti dilaminating, bolak-balik aja gambar 2 ini aja. Jadi Bapak kalau cara manual seperti ini, kalau cara cerdas seperti ini Pak. Tenaganya sedikit, waktunya juga lebih cepat, ngedorong sampai tempat juga iya, kerjanya cerdas. Coba kalau cara manual, dia akan mikir nanti itu. Mengilustrasikan ini enak sekali gambar ini. Bapak print selembar besar, dipres, lemari dipanggung gitu ya, ditanggung sampai berotot-otot itu kan, mengerahkan tenaga banyak sekali. Jadi dengan ilustrasi seperti ini akan memudahkan dia. Cukup satu lembar dibolak-balik, udah pakai itu aja udah cukup. Pemahamannya ini juga yang harus dikasih tahu. Cara kerja kami, nah di sini kami membuat strategi program agar dipilih rakyat dengan biaya kecil, Pak. Kenapa? Karena sudah pakai digital. Kita nggak perlu lagi cetak banner, baliho, pasang iklan, nggak perlu. Karena apa? Iklan kita langsung kirim ke WA, Pak. Nggak perlu lagi pasang iklan sama reklame, pasang baliho yang besar-besar. Aduh, itu biaya iklannya sudah berapa, nyetaknya sudah berapa, orang baca juga enggak. Penekanannya itu dari waktu, tenaga, biaya, dan lebih meyakinkan untuk menangnya. Jadi 4 poin itu Pak yang disampaikan. Pertama adalah dari sisi waktu, kerja kita lebih cepat ya. Kita bisa curi setat, itu harus disampaikan ya, untuk membranding Bapak itu lebih cepat. Yang kedua dari sisi tenaga, nggak perlu banyak orang. Contoh lah, Bapak pernah masuk parkir kan? Masuk parkir itu pencet tombol tiket keluar. Mau bayar aja baru ada orangnya. Ya. Tapi kalau di luar negeri bayar sekarang sudah nggak pakai orang lagi. Ya, pakai barcode juga, pakai scan barcode, langsung gerbangnya ngebuka sendiri. Itu teknologi-teknologi udah seperti itu. Selalu dikendalikan oleh mesin itu menguntungkan, lebih efektif, waktu, tenaga, biaya lebih efektif. Nah, konsultan kita, Bapak penekanannya di sini. Konsultan kita itu membantu atau membuatkan program strategi agar Bapak dipilih rakyat dengan biaya yang sangat kecil. Perlu Bapak kasih penekanan di sini, ada tulisan lagi yang kedua. DPT merasa rugi kalau tidak milih Bapak. Tim konsultan kita ini sudah merancang seperti itu. DPT merasa rugi kalau Bapak itu nggak dipilih sama rakyat. DPT itu merasa rugi, ada perasaan rugi nggak milih Bapak. Nah nanti Bapak, kalau memang Bapak ingin lebih tahu, atur waktu sama Korwil. Ketemu sama Korda dulu, ketemu sama Korwil, nggak puas juga ketemu sama Korwil, baru temukan dengan saya. Jadi bagaimana konsultan kita ini membuat Bapak menang dengan modal kecil, dan kedua, masyarakat pun merasa rugi kalau nggak milih dia, nggak milih Bapak, gitu. Nggak milih kandidat kita ini. Nah ini Bapak harus tekankan ke situ. Nah tentunya bagi teman-teman yang sudah senior ya, yang sudah berapa kali ngikut Zoom saya,
tentu sudah tahu arah ini kemana. Tapi yang baru ikut Zoom malam ini tentunya masih gimana caranya ini, kok bisa begini. Nah tentunya nanti ikut Zoom di Zoom umum ya, supaya teman-teman nanti bisa mendengarkan dari awal. Nah kemudian dari sisi DPT sendiri, DPT itu akan merasa rugi kalau nggak milih kandidat yang kita usung Pak. Jadi ada perasaan harus milih Bapak gitu loh. Nah bagaimana caranya? Nah itu nanti kita paparkan dalam program. Jadi fungsinya di sinilah. Dan yang kedua di sini, DPT itu mendapatkan manfaat berkepanjangan dan bisa dipercaya. Selama ini, kalau ada kandidat yang maju menjadi kepala daerah, itu memberikan manfaatnya instan. Hanya sehari, 2 hari, seminggu habis. Ya, tetapi di sini DPT, seluruh DPT, bukan hanya 1-2 orang ini Pak, seluruh DPT mendapatkan manfaat berkepanjangan dan bisa dipercaya. Ada kalimat bisa dipercaya Pak. Jadi kadang-kadang kan orang, ini mah cuma janji aja. Paling kalau sudah menang lupa dengan janji. Ini tidak. Ini mendapatkan manfaat berkepanjangan dan bisa dipercaya. Gitu loh. Jadi ada kalimat bisa dipercaya. Nah, kalau dia ingin pembuktian, ya nanti akan kita ceritakan. Manfaatnya apa yang berkepanjangan ini? Jadi kita memberikan sebuah mesin pendulang uang. Jadi di sini di sebelah kiri adalah mesin database atau mesin kampanye. Ya, di sebelah kanan ini adalah mesin pendulang uangnya. Jadi Bapak ceritakan, ini juga bisa di print juga boleh. Cukup 1 lembar ini, nggak usah terlalu banyak. Pusing dia. Nah, Bapak asal bisa mengarahkan, ini benefit untuk kandidat, ini benefit untuk DPT, ya, hanya dalam scan barcode. Sekali barcode ada 2 manfaat. Untuk manfaat buat DPT, untuk manfaat buat kandidat. Ceritakan seperti tadi Bapak. Saya ulangi lagi ya, biar matang bagaimana cara bicara dengan kandidat. Penekanannya, Bapak bisa baca slide ini, kita ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Inilah slide ini, satu ini. Slide ini sudah gigit ini. Oke, nah ini teman-teman. Di sini sudah saya uraikan lagi. Ini perbedaan cara lama dan cara baru, jelaskan dari sisi waktu, tenaga, biaya, dan tingkat keberhasilan. Ada 4 Pak poin yang Bapak ceritakan. Bapak mau nggak menang dengan biaya murah? Bapak mau nggak menang dengan modal kecil? Menang loh Pak, gitu loh. Ceritakan slide ini. Kalau misalkan Bung Ji, slide-nya ini saya fotokopi, saya kasih ke kandidat, boleh nggak? Ya silakan saja. Orang ini cuma cerita aja, ini kan iklan sebenarnya. Oke, ya bolak-balik lah, ini dilaminating lagi, nggak apa-apa, ini bolak-balik. Udah. Jadi satu slide tadi yang di awal ya, ini penekanannya untuk bicara ke kandidat, muter di sini aja Pak, nggak usah melebar kemana-mana. Gitu. Itu saya bicara ke kandidat dulu ya, nanti untuk ke DPT, insya Allah lebih mudah lah kalau ke DPT. Kalau kandidatnya udah dapet mah, DPT mah kalau ada saldonya kan cepet dia juga. Selama ini mereka membawa lemari di tanggung Pak, ya, dipanggul apa bahasanya itu ya, di pundak itu. Selama ini Bapak melakukan hal ini. Yang gini aja Bapak masih mau kok. Sekarang diajarkan untuk cara digital, mau nggak? Rata-rata mau Pak. Tunjukin aja gambarnya. Bapak mau cara ini apa cara ini? Enak mana Pak bawa lemarinya? Ya enak cara digital lah. Oke, ikut kita Pak. Nah tinggal pasti biayanya lebih murah. Menang lagi. Gitu loh Pak. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi ini ada 2 gambar ya, Bapak bisa print nanti, nanti kurang jelas. Nah ini yang ketiga, ini yang keempat, 4 lembar. Nah kalau mau lebih lengkap lagi, ya ini juga boleh kalau mau ya. Nah kemudian baru masuk. Perlu diingat sini juga Pak. Nah ini video ini perlu sekali Bapak sampaikan juga. Jawa Barat itu sekarang ini pengangguran tertinggi di Indonesia loh. Makanya kenapa? Dengan adanya mesin pendulang uang tadi itu membantu menekan angka kemiskinan. Kemiskinan itu bukan karena tidak punya pekerjaan, Pak. Penghasilannya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Seperti itu. Orang miskin itu kan bukan tidak kerja. Orang miskin itu punya pekerjaan. Cuman penghasilannya hidupnya lebih besar. Seperti itu, Bapak. Jadi Bapak harus singgung ini. Bapak harus kepada bupati, wali kota itu harus tersinggung. Gubernur apalagi. Ya, ini wakil gubernur Jawa Barat ini coba.
Kalau dia maju lagi, saya lihatkan video ini malu. Ridwan Kamil pun kalau saya lihatkan video ini malu. Tapi jangan ditunjukkan sama Ridwan Kamil, nanti apa ya, nyinggung dia. Artinya untuk calon-calon yang baru lah, calon-calon baru kalau kita dapat kandidat yang bukan Ridwan Kamil ya, kasih tahu. Ini senjata ampuh ini ya. Kita lihat cuplikannya, Pak. Oke. Kita dulu, ini slide-nya belum dihidupkan. Share sound. Sound-nya harus di-share dulu, Pak. Jadi Bapak-bapak nanti harus pinter buat Zoom juga. Buat Zoom, gimana cara buat Zoom ya. Oke ya. Kita lihat cuplikannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada bulan November ini, angka pengangguran di Jawa Barat mencapai 8,31% dengan jumlah 2,13 juta jiwa. Jumlah itu merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Dari 27 kota kabupaten yang terdapat di Jawa Barat, tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bogor dengan angka di atas 10% dari jumlah warganya. Sementara tingkat pengangguran terendah yaitu Kabupaten Pangandaran, Ciamis, dan Majalengka yang angkanya di bawah 5% dari jumlah penduduknya. Setelah Jawa Barat, jumlah pengangguran terbanyak diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau, Banten, dan DKI Jakarta. Jadi ini data video ini penting, Pak. Saat Bapak ketemu sama kandidat. Ya, kan ada di YouTube tuh, tinggal kasih aja linknya, suruh dia nonton. Data ini yang perlu Bapak sampaikan. Kemarin saya di di Sumatera Selatan pun sama. Ketemu kandidat, calon, saya kirim aja. Ternyata Sumatera Selatan masuk dalam 16 provinsi termiskin. Saya kasih itu, dia mikir, wah berarti saya harus melakukan apa nih untuk membenahi kemiskinan. Tidak ada cara lain, Pak. Untuk membenahi kemiskinan, apa kata Bob Sadino, kan? Jadilah entrepreneur. Ya, itu aja solusinya. Nah, bagaimana untuk menjadi entrepreneur? Mesin kita sudah memberikan mesin pendulang uang. Muter di situ aja udah. Pasti itu rata-rata iya. Ya besar itu. Ya besar, paling tanya berapa harganya, penawarannya seperti apa, ya sudah. Nanti tinggal diatur pertemuan, ya tinggal di follow up. Kalau saya sudah memberikan harga, tinggal di follow up aja, Pak. Selesai. Kayak kemarin di Sukabumi, itu tinggal di follow up. Ya, seperti itu. Jadi kerja kita konsultan ini mendampingi kandidat, mendampingi DPT. Pendampingan kita ini di sini. Nah, cuman kalau program-program seperti ini membuat strategi dan membuat merasa rugi DPT itu sudah tugas kami. Kami yang merancang ini, kami sudah memikirkan DPT tidak akan pernah rugi memilih kandidat kita. Gitu. Dan DPT merasa senang. Seperti apa yang dilakukan sama Kang Jai lah. Kandidatnya belum ada, Kang Jai sudah bisa mendulang uang. Bagaimana kalau kandidatnya sudah ada? Double income nanti, Kang Jai itu. Penekanannya adalah, DPT itu nggak merasa rugi kalau nggak milih Bapak. Ada penekanan kata-kata itu, Pak. Kenapa kok tidak merasa rugi? Karena mendapatkan manfaat berkepanjangan dan bisa dipercaya. Ini bukan kaleng-kaleng. IT kita bukan kaleng-kaleng. Nggak usah diuji-uji lagi. Sudah 10 tahun lebih. Ngapain lagi diuji? Tahun 2011 saja sudah dipakai oleh maskapai penerbangan. Dan bisa dipercaya. Bahkan kemarin ada dari teman kita, sertifikatnya itu dibawa lah ke Garuda. Tunjukin ke Garuda. Ya iya, itu yang mengeluarkan Garuda. Kan punya database-nya mereka. Jadi hal-hal seperti ini yang Bapak harus sampaikan. Kekuatan strong point kita. Jadi bukan IT kaleng-kaleng. IT kaleng-kaleng maksudnya gini, Pak. IT itu hang, tiba-tiba hang. Atau IT itu dihacker. Enggak. Ini bayar security-nya saja. IT ini 50 juta loh, Pak. Bayar security, bayar sapamnya, sapam IT, itu 50 juta tiap bulan keluar. Jasa pembayaran untuk security-nya. Itu saja. Jadi sudah diuntungkan, DPT itu diuntungkan. Punya mesin uang, nggak perlu bayar ya. Minimal bisa menghemat saja. Itu sudah memberikan. Sekarang saya tanya, kepada seluruh masyarakat Indonesia misalkan. Saya tanya, kira-kira masyarakat dikasih hemat mau nggak? Punya alat yang bisa menghemat. Kira-kira mau nggak, Kang Jai? Mau. Itu. Jadi di sini bisa menghemat. Tadi kalau Kang Jai bilang ini bisa menyelesaikan hutang, menyelesaikan masalah-masalah ekonomi keluarga, betul. Ya, betul sekali. Cuman jangka panjang.
kalau mesin ini digunakan. Tetapi intinya kawan-kawan di sini bisa melakukan penghematan, gitu. Penghematan dan manfaatnya jangka panjang sekali. Nah, ini harus ditekankan kepada kandidat kita. Silakan Bapak print, gak usah banyak-banyak. Yang khusus untuk kandidat bicara. Nah, gitu. Tapi kalau bisa, ya jangan di filenya itu jangan dikasih-kasih aja. Takutnya nanti apa ditiron gitu kan. Yang rugi kita juga, Bapak juga yang rugi tadi yang mau dapat kandidat, nggak taunya jadi kompetitor gitu kan. Nah, memang hati-hati karena ide-ide kadang-kadang suka diambil lah sama mereka-mereka. Kemudian yang selanjutnya di sini, kandidat bisa top up langsung tanpa perantara ke akun DPT minimal 25.000. Tapi kalau buat DPT itu 50, hanya kandidatnya 25 ya. Jadi jangan salah, kemarin ada transfer 25.000, nggak boleh Pak. 50 kalau untuk umum ya. 50-nya juga harus diingat itu. Ada aja yang salah. Transfer 50, kode uniknya nggak dikirim. Ini ide cerdas, dana terkontrol tidak bocor ratusan sampai miliaran rupiah Pak. Bapak tekankan ini. Ini langsung langsung mikir dia. Ya insya Allah kalau Bapak-Bapak tahu hot buttonnya, insya Allah Bapak Ibu nggak sulit di dalam mendapatkan kandidat seperti itu ya. Jadi cara kerja kami sangat simpel. Nah ini yang poin ceritanya ke sini aja, bulat ke sini aja. Ada sih bilang ngomong perbedaan cara manual dan cara digital. Nah itu ada bilang begitu. Nggak apa-apa. Cara lama atau cara baru. Yang kita jelaskan hanya waktu, tenaga, biaya, dan tingkat keberhasilan. Itu yang paling penting. 4 poin ini Bapak cerita. Gak usah kemana-mana. Ini kalau ke kandidat, ya. Nah kalau ke DPT ya itu tadi, ya cerita saja testimoninya Kang Jai, kirim aja bukti testimoni. Nah udah itu aja poin-poin untuk bicara ke kandidat.